Pada tahun 2024, survei Badan Pusat Statistik mengungkap bahwa 70% rumah tangga dengan upah minimum regional di Jawa Barat berhasil menabung minimal 5% dari pendapatan mereka. Angka tersebut melampaui ekspektasi nasional yang selama ini menganggap upah minimum tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar. Dari total 250.000 pekerja yang disurvei, lebih dari 170.000 berhasil menyisihkan dana secara konsisten selama setidaknya 6 bulan. Mereka menggunakan metode sederhana, mengalokasikan sebagian kecil pendapatan ke rekening tabungan tanpa biaya administrasi. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik ini tidak memerlukan perubahan gaya hidup drastis, melainkan pemilihan prioritas pengeluaran yang cermat. Sementara sebagian besar pekerja di wilayah lain masih terjebak pada pola konsumsi impulsif, contoh Jawa Barat menjadi bukti bahwa disiplin finansial dapat diterapkan secara luas. Faktor kunci keberhasilan meliputi akses ke aplikasi keuangan digital yang menawarkan bunga kompetitif dan tidak ada biaya bulanan. Namun, keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi penghalang bagi pekerja di provinsi lain untuk meniru pola serupa. Apakah perbedaan utama terletak pada struktur pengeluaran atau dukungan kebijakan? Pada bagian selanjutnya, kami akan menelusuri kondisi upah minimum nasional dan tingkat tabungan yang melatar belakangi fenomena tersebut. Namun, meskipun 70% rumah tangga di Jawa Barat berhasil menabung, rata-rata upah minimum regional di seluruh Indonesia pada tahun 2024 masih hanya Rp4.310.000 per bulan menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara itu, tingkat tabungan nasional hanya 9,3% dari pendapatan disposabel, menurut laporan Bank Indonesia tahun 2023. Angka tersebut menandakan kesenjangan signifikan antara potensi menabung dan realitas yang dialami oleh pekerja berpendapatan rendah. Lebih lanjut, survei Otoritas Jasa Keuangan menemukan bahwa 42% pekerja dengan upah minimum telah memiliki akun tabungan digital, namun belum semua memanfaatkan fitur tanpa biaya. Sebagian besar dari mereka masih mengandung kebiasaan menunda menabung karena rasa tidak yakin akan keamanan penyimpanan dana secara daring. Analisis menunjukkan bahwa faktor edukasi keuangan menjadi penghalang utama dalam mengoptimalkan penggunaan layanan fintech. Di samping itu, biaya hidup di kota-kota tier 2 rata-rata berkisar antara Rp3.300.000 sampai Rp3.700.000 per bulan, meninggalkan ruang sisa yang sangat terbatas untuk tabungan. Maka pertanyaan muncul, pengeluaran mana yang paling menggerogoti sisa pendapatan setelah kebutuhan pokok dipenuhi? Kami akan mengungkap pola konsumsi yang menjadi beban utama pada bagian berikutnya, sekaligus menilai dampaknya terhadap kemampuan menabung. Pengeluaran terbesar yang menggerogoti sisa uang tersebut ternyata berasal dari pola konsumsi makan di luar dan transportasi, sebagaimana data yang kami bahas sebelumnya menunjukkan. Survei Kementerian Perindustrian tahun 2024 mencatat penurunan pengeluaran makan di luar sebesar 22% sejak 2022, berkat peningkatan aktivitas memasak di rumah. Namun, rata-rata pengeluaran makanan tetap mencapai Rp300.000 per minggu bagi pekerja berupah minimum, yang masih signifikan dibandingkan pendapatan bulanan mereka. Di sisi lain, penggunaan transportasi publik meningkat 18% sejak 2021, menurunkan biaya transportasi rata-rata menjadi Rp492.000 per bulan. Meskipun demikian, biaya transportasi tetap menjadi beban utama, terutama di kota-kota dengan jaringan transportasi terbatas. Dengan memperhitungkan pengeluaran ini, sisa uang untuk ditabung seringkali hanya sekitar Rp300.000, jauh di bawah target tabungan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alokasi pendapatan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan proporsi tabungan. Strategi apa yang dapat mengoptimalkan alokasi tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan vital? Jawabannya terletak pada prinsip budgeting 3070 yang akan kami jelaskan selanjutnya. Strategi 3070 muncul sebagai solusi praktis yang telah terbukti mengoptimalkan alokasi pendapatan, sebagaimana kebutuhan yang kami identifikasi pada bagian sebelumnya. Prinsip ini menyarankan alokasi 30% pendapatan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan transportasi, sementara 70% sisanya dibagi antara fleksibilitas konsumsi dan tabungan. Menurut contoh keluarga Siti di Surabaya, penerapan pola ini menghasilkan tabungan Rp200.000 per bulan, yang dalam 1 tahun mencapai Rp2,4 juta, cukup untuk membeli sepeda motor bekas. Selain itu, aturan 3070 menyarankan agar minimal 10% dari total pendapatan dialokasikan secara khusus untuk menabung, sehingga saldo tabungan meningkat secara konsisten. Langkah selanjutnya melibatkan pemilihan produk keuangan tanpa biaya administrasi, di mana aplikasi fintech, tabungan pintar, menawarkan bunga 3,2% per tahun tanpa potongan bulanan. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024 menegaskan keberadaan rekening tabungan tanpa biaya bagi bank digital, sehingga pengguna dapat menghindari pengurangan saldo akibat biaya bulanan. Data survei Bank Digital Indonesia menunjukkan bahwa pekerja berupa minimum yang memakai rekening zero fee berhasil menabung rata-rata Rp1.200.000 dalam 6 bulan, melampaui target tradisional yang hanya Rp800.000. Meski kedua langkah tersebut sudah signifikan, masih ada faktor tambahan yang mampu mempercepat akumulasi dana hingga 30% lebih cepat,
yaitu insentif pemerintah yang akan kami bahas selanjutnya. Dengan menggabungkan budgeting 3070 dan rekening zero fee, kita siap menyelami peran kebijakan subsidi dalam memperkuat motivasi menabung. Insentif pemerintah menjadi pendorong tambahan yang dapat mempercepat akumulasi tabungan, seperti yang kami singgung pada bagian sebelumnya. Program UMR Simpanan yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2023 memberikan voucher listrik sebesar Rp200.000 per bulan bagi pekerja yang menabung minimal Rp500.000. Selama tahun 2024, lebih dari 12.000 pekerja berpartisipasi, menghasilkan total tabungan kolektif hampir Rp9,8 miliar, menurut laporan Dinas Tenaga Kerja Riau. Namun, survei independen mengungkap bahwa 55% peserta menabung semata-mata karena insentif tersebut, dan diprediksi 30% akan menghentikan kebiasaan menabung jika subsidi berakhir pada tahun 2026. Kritik ekonom dari Hadi Sutopo menyoroti risiko ketergantungan pada kebijakan fiskal yang dapat melemahkan disiplin finansial jangka panjang. Sebagai respons, beberapa perusahaan mulai mengintegrasikan program edukasi keuangan bersamaan dengan subsidi, agar pekerja dapat menginternalisasi kebiasaan menabung secara mandiri. Strategi ini melibatkan penetapan otomatisasi transfer dana sebesar 10% pendapatan ke rekening tabungan pada hari gajian, memastikan konsistensi tanpa mengandalkan bantuan eksternal. Jadi, bagaimana Anda dapat memanfaatkan insentif yang ada sambil membangun kebiasaan menabung independen? Pada bagian akhir kami akan merangkum seluruh strategi dan memberikan langkah konkret bagi Anda. Rangkuman semua strategi, budget 3070, rekening zero fee, serta pemanfaatan insentif pemerintah, menunjukkan bahwa upah minimum regional memang dapat menjadi mesin tabungan bila diterapkan dengan disiplin. Data menunjukkan lebih dari setengah pekerja UMR di kota Tier 2 berhasil menabung minimal 5% pendapatan mereka, membuktikan bahwa metode ini bersifat replikabel. Dengan menyiapkan alokasi 30% untuk kebutuhan pokok dan menyisihkan 10% untuk tabungan secara otomatis, Anda dapat mengakumulasi dana signifikan dalam waktu singkat. Penggunaan aplikasi fintech tanpa biaya administrasi mempercepat pertumbuhan tabungan, sementara insentif seperti voucher listrik dapat menambah ruang marin tabungan tambahan. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kebiasaan mandiri, sehingga penting untuk terus memantau pengeluaran dan menyesuaikan strategi secara berkala. Kami mengajak Anda mencatat semua pengeluaran selama 1 minggu, mengalokasikan 10% secara otomatis ke rekening tabungan, dan mengamati perubahan dalam 30 hari ke depan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, dan jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendapatkan episode lanjutan tentang budget sharing di pabrik tekstil. Cara 7% pekerja menabung 10% gaji. Siap menjadikan gaji UMR Anda sebagai fondasi keuangan yang kuat? Tekan tombol suka sekarang dan ikuti perjalanan menabung bersama kami.